Halo, perkenalkan nama saya Nela Rose Isabella Roji Putri dari kelas 2025E, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674179. Pada video ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman nyata mengenai dinamika perilaku dalam sebuah kelompok organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum menceritakan pengalaman nyata, perlu diketahui bahwa perilaku organisasi merupakan kajian yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Latar belakang pengalaman nyata pribadi saya, yaitu pengalaman ini terjadi dalam kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti halnya organisasi di dalam kelas, di mana kami dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek secara bersama-sama. Kali ini saya akan menceritakan permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan kerja. Kami menghadapi situasi yang cukup menantang. Banyak terjadi di beberapa organisasi, yaitu beban kerja dalam kelompok ternyata tidak terbagi secara merata atau nggak sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Apalagi dalam tugas-tugas penting yang sering dipikul oleh orang-orang yang sama. Sementara beberapa anggota lainnya hanya hadir secara fisik. Kedua ini tentunya sudah umum atau sering terjadi, kurangnya mengelola emosi. Dalam pengalaman saya, ketika kami mencoba menyelesaikan masalah ini melalui diskusi terbuka untuk membicarakan sebuah harapan agar semua anggota bisa saling memahami dan mencari solusi bersama, namun kenyataannya situasi justru berubah menjadi kurang kondusif. Di situ suasana diskusi menjadi tegang dan cenderung toksik. Alih-alih menghasilkan solusi yang membangun, yang muncul justru nada suara yang tinggi atau tidak mengenakan, perbedaan yang dipenuhi dengan emosi, serta komunikasi yang tidak lagi berjalan secara efektif. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin. Masalah kedisiplinan juga menjadi tantangan tersendiri dalam kelompok kami. Jadwal latihan atau pertemuan yang sudah disepakati seringkali meleset dari waktu yang ditentukan. Bahkan ketika semua anggota sudah berkumpul, fokus kelompok sering terpecah oleh candaan atau berbicara yang berlebihan. Permasalahan keempat yaitu kesalahan fatal. Puncak dari permasalahan ini terjadi ketika salah satu anggota melakukan pembelian perlengkapan tanpa melalui diskusi lebih atau persetujuan. Analisis perilaku kinerja organisasi. Yang pertama yaitu social losing. Social losing adalah kondisi ketika individu cenderung mengurangi usaha atau kontribusinya saat bekerja dalam kelompok karena merasa bahwa usaha mereka tidak akan dinilai secara personal. Versi ini, beberapa anggota mungkin merasa bahwa pekerjaan tetap akan selesai karena adanya anggota yang lebih aktif, yaitu dysfunctional konflik. Suasana diskusi yang dipenuhi emosi juga menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen konflik. Dapat merusak hubungan kerja dan interaksi sosial dalam organisasi yang dapat menghambat kinerja kelompok. Yang ketiga yaitu norma kelompok yang lemah. Permasalahan kedisiplinan yang terjadi juga menunjukkan bahwa kelompok kami belum memiliki norma kelompok atau aturan yang kuat. Dalam sebuah organisasi, norma atau aturan kelompok berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota. Norma atau aturan tersebut terbentuk dengan jelas. Batas antara waktu bekerja dan waktu bercanda atau berbicara berlebihan menjadi kabur. Akibatnya, produktivitas kelompok menjadi menurun atau pekerjaan tidak segera terselesaikan dengan tepat waktu. Keempat, yaitu kegagalan pengambilan keputusan. Sementara itu, keputusan untuk membeli perlengkapan tanpa diskusi kelompok merupakan contoh kegagalan dalam proses pengambilan keputusan kelompok atau organisasi. Permasalahan perilaku tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jalannya organisasi. Ketimpangan kerja menyebabkan menurunnya motivasi anggota yang aktif karena merasa terbebani secara konflik yang tidak sehat juga memperburuk hubungan antar anggota sehingga komunikasi menjadi kurang efektif. Disiplin mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas atau peran serta menurunnya produktivitas kelompok organisasi. Selain itu, kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan pemborosan sumber daya dan kerugian finansial. Secara keseluruhan, kondisi ini membuat kinerja organisasi menjadi tidak optimal dan tujuan organisasi sulit tercapai secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, organisasi perlu menerapkan pembagian tugas yang sejelas-jelasnya agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota. Selain itu, konflik perlu dikelola secara konstruktif dengan membangun komunikasi dan interaksi yang lebih terbuka terhadap sesama anggota dan saling menghargai, sehingga tentunya organisasi perlu menyepakati norma dan aturan bersama seperti kedisiplinan waktu dan etika dalam bekerja agar terciptanya lingkungan kerja yang lebih terarah. Yang terakhir yaitu setiap pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatif melalui diskusi terbuka dengan kelompok agar lebih transparan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari masing-masing anggota.